Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Masjitoh, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Siti Masjitoh pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Masjitoh mengatakan, "Bismillah tawakkaltu, Allahu wallahu akbar." Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Muslim Fight. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang istri Nabi Khidir yang direbus hidup-hidup oleh Fir'aun. Siti Masjitoh adalah seorang muslimah yang menjadi inspirasi bagi siapa saja. Perempuan mulia tersebut hidup di zaman Fir'aun yang menjadi pembantu untuk mengurus anak-anak Fir'aun. Dalam momen Isra Miraj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba mencium aroma yang sangat harum. Hal itu pun ditanyakan oleh beliau akan asal-muasal bau harum tersebut. Kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa bau harum itu berasal dari makam seorang perempuan sholehah bernama Siti Masjitoh dan anak-anaknya. Lalu, apa yang menyebabkan makam Siti Masjitoh dan anak-anaknya mengeluarkan bau harum? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, berikut sebagaimana dirangkum melalui berbagai sumber. Siti Masjitoh adalah seorang perempuan yang selalu berpegang teguh pada kebenaran dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, Siti Masjitoh menjadi pelayan dari istri Fir'aun yang bernama Siti Asyah. Tugasnya adalah mengurus anak-anak dari Fir'aun. Kemudian ada seseorang yang dekat dengan Siti Masjitoh yakni Hazakil. Dialah yang membuatkan peti untuk Nabi Musa sewaktu kecil untuk dihanyutkan ke sungai agar tetap bisa hidup. Dikisahkan bahwa Siti Masjitoh sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, tetapi masih disembunyikan dari Fir'aun. Suatu hari Siti Masjitoh menemukan suaminya meninggal dengan kondisi yang tragis karena dibunuh oleh Fir'aun. Keimanan dari suami Siti Masjitoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah diketahui oleh Fir'aun yang membuatnya membunuh sang suami. Kejadian itu membuat Siti Masjitoh dirundung kesedihan. Meski begitu, ia menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berusaha untuk sabar. Lantas saat itu kesedihan Siti Masjitoh pun ia ceritakan kepada Siti Asyah. Saat itu juga diketahui bahwa Siti Asyah juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa diketahui suaminya. Dalam kesehariannya sepeninggal sang suami, Siti Masjitoh tetap menjadi pelayan dari anak-anak Fir'aun. Namun, suatu hari ada kejadian yang sebenarnya sederhana. Ada kisah sepele, tapi berdampak besar. Gara-gara sisir yang terjatuh, akhirnya terungkap jati diri Masjitoh. Saat itu Masjitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, tiba-tiba saja ia mengucapkan kata, "Bismillah." Ucapan itu pun membuat anak Fir'aun terkejut dan mempertanyakan apakah ucapan itu ditujukan untuk ayahnya. Karena sudah ketahuan, Siti Masjitoh akhirnya jujur dan mengatakan bahwa kata Bismillah yang diucapkan adalah untuk Tuhan yang sebenarnya dan bukan untuk Fir'aun. Jawaban dari Siti Masjitoh membuat anak Fir'aun tersinggung dan akan melaporkannya kepada sang ayah. Dan benar saja, Fir'aun akhirnya mendengar dan membuat ia marah besar. Fir'aun pun memanggil Siti Masjitoh dan menanyakan langsung, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapa Tuhan yang engkau sembah selama ini?" tanya Fir'aun. "Betul, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya," jawab Siti Masjitoh dengan tegas.
Jawaban itu membuat Fir'aun semakin murka dan memerintahkan pengawalnya untuk menyiapkan minyak mendidih untuk menggodok Siti Masyitoh beserta anak-anaknya. Minyak panas lengkap dengan tembaga besar sudah tersedia. Nantinya proses memasukkan Siti Masyitoh dan anak-anaknya ke minyak panas akan disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum itu terjadi, Fir'aun memberikan kesempatan. Jika Masyitoh mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya, maka ia dan anak-anaknya akan diselamatkan. Keimanannya tetap kuat dan Siti Masyitoh tidak takut dengan ancaman Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan pengawalnya untuk memasukkan anak Masyitoh satu persatu ke dalam minyak panas. Saat giliran anak yang terakhir dan di tengah keraguan Siti Masyitoh, tiba-tiba saja anak itu bisa berbicara dan mengatakan, "Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, karena kematian kita akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita." Siti Masyitoh pun tidak ragu lagi. Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, Masyitoh mengatakan, "Bismillah tawakkaltu, Allahu wallahu akbar." Ia dan bayinya pun terjun ke minyak panas. Namun anehnya, setelah itu justru muncul bau harum. Tulang-tulang Siti Masyitoh dan anak-anak dikubur di suatu tempat. Hingga suatu hari dalam Isra Miraj, Rasulullah melewati tempat tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mencium bau harum dan menanyakan asal dari bau tersebut. "Itulah kuburan Masyitoh bersama anak-anaknya," jawab malaikat Jibril. Itulah kisah dari seorang muslimah berhati mulia dengan keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir hayatnya. Dan meski hanya tersisa tulang belulang, dari makamnya tercium bau harum yang membuat Rasulullah kagum. Keteguhan iman mengantarkan Siti Masyitoh dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Siti Masyitoh yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar ini dikisahkan dalam hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Kisah Siti Masyitoh ini seperti dikutip dari buku Membina Akidah dan Akhlak yang ditulis Aji Nazmuddin, digambarkan sebagai sosok yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Siti Masyitoh adalah, iman kepada Allah merupakan karunia terindah. Seharusnya kita bersyukur masih diberi kebebasan untuk beriman kepada Allah tanpa ada tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan atau penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberi inspirasi, edukasi dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.